Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Sayyidah Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha wa ardhaha, yang mana beliau adalah istri kedua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita juga sudah membahas tentang bagaimana awal mula pernikahan beliau dengan Nabi, dan juga bagaimana awal mulanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakter Sayyidah Khadijah dan sikap beliau di dalam rumah tangga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Haluha ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keadaan Sayyidah Saudah bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kanat radhiyallahu anha ta'rifu mudhul lahzatil ula allati ijtama'at fiha bi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annaha lan tukhallifa sayyidata Khadijah bint Khuwailid. Wa kanat, dan ada siapa Sayyidah Saudah radhiyallahu anha wa radhaha, ta'rifu itu mengetahui, mudhul lahzatil ula sejak pertama kali, allati ijtama'at fiha ketika beliau itu bersama, bi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annaha bahwasanya Sayyidah Saudah lan tukhallifa itu tidak akan pernah bisa menggantikan as-Sayyidah Khadijah bint Khuwailid, yaitu Sayyidah Khadijah bint Khuwailid, fi nafsihi, baik di dalam diri Nabi Muhammad, au fi qalbihi, atau hati Nabi Muhammad. Wa anna zawajahu, dan bahwasannya pernikahan atau menikahnya Nabi Muhammad minha dengan Sayyidah Saudah, huwa albir, itu adalah hanya perbuatan baik, warahmah, dan rahmat, wajabronul khotir, dan jabronul khotir itu menjaga perasaan. Jadi Sayyidah Saudah itu sejak beliau itu dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ketahui bahwasanya beliau itu menikah dengan Nabi Muhammad itu bukan di usia yang muda, yang mana dikatakan bahwasanya usia Sayyidah Saudah ketika itu sudah mencapai usia 66 tahun. Maka dengan begitu Sayyidah Saudah sejak beliau itu menikah dengan Nabi, sejak pertama kali beliau bersama dengan Nabi, beliau itu sudah sadar diri bahwasanya beliau itu tidak akan pernah mampu menggantikan istri Nabi yang pertama, yaitu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Dan beliau juga sadar bahwasanya pernikahan Nabi dengan beliau itu bukanlah atas dasar suka sama suka, tapi lebih ke bir, yaitu berbakti atau berbuat baik, dan juga bentuk rahmat Nabi dan menjaga perasaan kepada Sayyidah Saudah. Maka dari itu beliau itu tahu dan sadar diri bahwasanya ya pernikahan ini itu ya cuma supaya menenangkan atau meringankan beban juga terhadap Sayyidah Saudah, bukan atas dasar cinta sama cinta seperti pernikahan pada umumnya. Lihadza, karena itu lam tufakkir, Sayyidah Saudah itu tidak
pernah berpikir wahya al-fadilah at-tahirah, dan Sayyidah Saudah itu adalah orang yang mulia dan suci. Tapi beliau tidak pernah berpikir mislan nisa, seperti halnya wanita-wanita al-ukhrayat yang lain. Zawatir raghabat al-basyariyah, yang mempunyai sifat-sifat kemanusiaan. Balkana yakfiha, balkana akan tetapi sudah cukup bagi Sayyidah Saudah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'aha, itu mengangkat beliau ila manzilati ummil mukminin, ke derajat ummil mukminin, wa zaujati sayyidil mursalin, dan istri pemimpin para rasul, asyrafil khalqi ajma'in, yaitu semulia-mulianya makhluk yang ada di muka bumi ini. Makanya Sayyidah Saudah itu tidak pernah berpikiran, sama sekali tidak ada terfikirkan hal-hal yang difikirkan oleh wanita-wanita yang lain pada umumnya ketika mereka itu baru menikah. Karena Sayyidah Saudah ini sadar diri dengan keadaan beliau yang seperti itu, dan juga melihat bagaimana istri Nabi sebelumnya, beliau itu tidak berharap lebih dengan pernikahan itu. Akan tetapi cukup bagi Sayyidah Saudah itu bahwasanya Nabi itu memberikan beliau itu pangkat atau derajat ummul mukminin, dan menjadi pasangan dari pemimpin para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu semua bagi Sayyidah Saudah itu sudah cukup, sekalipun tidak diberi kebahagiaan yang lain seperti wanita-wanita pada umumnya, tidak diberi hal-hal yang disukai oleh orang-orang yang baru menikah pada umumnya, itu sudah cukup bagi Sayyidah Saudah, karena beliau sadar diri dengan keadaan beliau yang seperti itu. Jadi beliau sudah cukup bahwasanya beliau itu diberi keagungan, diberi kemuliaan untuk menjadi ummul mukminin dan menjadi pasangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kanat, dan ada as-sayyidah Saudah, yaitu Sayyidah Saudah alaiha ridwanullah, imro'atan thayyibatal qalb, itu adalah wanita yang hatinya baik, khafifatad dam, yang tidak mudah marah, dhakhmatal jisim, yang gemuk badannya. Walihada, oleh karena itu, arafaha Sayyiduna Umar ibnul Khattab, Sayyidina Umar ibnul Khattab itu dapat langsung mengetahui beliau, yaitu Sayyidah Saudah radhiyallahu anha, indama kharajat fil lail, indama kharajat, ketika Sayyidah Saudah itu keluar fil lail, di malam hari. Fa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna azwajan nabiyyi, bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna, itu ada, yakhrujna bil lail, mereka itu keluar pada malam hari, idza tabarrazna, jika mereka itu ingin buang hajat, ilal manasik, ke tempat-tempat buang hajat. Wa huwa sa'idun afyah, dan tempat buang hajat itu tempatnya tinggi dan luas. Fakana Umar yaqul, fakana, maka ada Umar, yaitu Sayyidina Umar, yaqulu, itu beliau berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhjub nisa'ak, tutupilah wanita-wanitamu, yaitu tutupilah istri-istrimu. Falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lam yakun yaf'al, yaitu tidak segera melakukannya, yaitu tidak segera mengikuti apa yang diminta oleh Umar. Fa kharajat Saudah bintu Zam'ah, maka keluar, yaitu Sayyidah Saudah bintu Zam'ah, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lailatan minal layali, pada suatu malam, isya'an, untuk isya'an ini mungkin untuk salat isya ya. Isya'an ini imma bermakna isya itu pada malam hari, atau isya'an itu untuk menunaikan salat isya. Wa kanat, dan ada, siapa Sayyidah Saudah, imro'atan, itu adalah wanita, tawilatan, yang tinggi. Fanadaha, maka Sayyidina Umar itu memanggilnya dan berkata, ala qad arafnaki ya Saudah,
kami mengetahui bahwasanya itu engkau wahai Saudah. Nah, hirson ala ayyanzilal hijab karena takut hijabnya akan terbuka. Fa'anzalallahu ayatul hijab, maka Allah menurunkan ayat hijab, kewajiban untuk berhijab. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Jadi diceritakan bahwasanya Sayyidah Saudah itu adalah wanita yang hatinya itu lembut dan beliau itu tidak mudah marah. Akan tetapi beliau itu adalah wanita yang memiliki badan yang besar atau gemuk. Sehingga diriwayatkan di sini dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwasanya saking besarnya dan saking gemuknya Sayyidah Saudah itu ketika di malam hari yang mana dulu itu belum ada lampu, pada malam hari dan juga ketika itu keadaannya Sayyidah Saudah itu memakai hijab atau tertutup, tapi karena saking besarnya, saking gemuknya badan beliau dan juga beliau itu dikatakan bahwasanya beliau itu tinggi, maka ketika Sayyidina Umar itu berpapasan dengan Sayyidah Saudah, beliau itu langsung mengetahuinya dan berkata bahwasanya ala qad arafnaki ya Saudah, kami tahu itu kamu. Jadi sekalipun enggak lihat wajahnya, beliau itu tahu dari postur tubuh Sayyidah Saudah. Karena postur tubuh Sayyidah Saudah itu ma'ruf, yaitu gemuk besar. Maka ketika Sayyidina Umar itu bertemu, beliau itu langsung tahu, ini pasti engkau wahai Sayyidah Saudah. Jadi seperti itu. Wa kanat radhiyallahu anha, dan ada siapa Sayyidah Saudah radhiyallahu anha, bati'atul khuta, itu adalah orang yang jalannya itu lambat. Hatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudhahikuha, itu seringkali menertawakan beliau, idza ra'aha, ketika Nabi itu melihat Sayyidah Saudah tamshi, berjalan ala halatiha tilka, yaitu dengan gayanya itu. Jadi Sayyidah Saudah itu ya disebabkan badannya yang besar dan gemuk, itu beliau jalannya itu lambat, jalannya itu lama. Makanya Rasulullah itu sering menertawakan beliau, tapi menertawakan di sini itu ya dalam artian bergurau, bukan karena yastahzi atau merendahkan. Jadi Rasulullah itu seringkali kalau melihat cara berjalannya Sayyidah Saudah, itu beliau tertawa karena dianggap lucu. Jalannya itu lambat, tidak seperti jalannya pada manusia, jalan manusia pada umumnya. Makanya ketika melihat Sayyidah Saudah berjalan, itu Rasulullah seringkali tertawa karena cara jalannya itu yang dianggap lucu. Wa qad kana, dan ada butu'uha hadza, yaitu lambatnya jalannya Sayyidah Saudah ini, wasigaluha, dan juga beratnya beliau itu beratnya badan beliau itu, sababan, itu adalah merupakan sebab fit taisir alal ummah, di dalam keringanan alal ummah terhadap umat Nabi Muhammad, fi kathirin, di dalam banyak hal, min a'malil haji, dari amalan-amalan ibadah haji. Kan nafar min Muzdalifah, seperti halnya nafar dari Muzdalifah, war ramyi qabla al-fajr, dan juga ramyi melempar jumrah sebelum fajar, wal ifadhah ila Makkah, dan pergi ke Mekah. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, nazalna al-Muzdalifah, kami turun di Muzdalifah, fasta'dzanat, maka kemudian Sayyidah Saudah itu meminta izin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Saudah, yaitu Sayyidah Saudah itu, anta dafa'a qabla hatmatin nas, untuk menunaikan, ya, yang dimaksud di sini itu menunaikan jumroh itu, ramyul jumroh, qabla hatmatin nas, sebelum ramainya manusia. Wa kanat, dan ada siapa Sayyidah Saudah, imra'atan bati'atan, itu adalah wanita yang lamban geraknya. Fa'adzina laha, maka Nabi itu mengizinkannya. Fadafa'at, maka akhirnya Sayyidah Saudah itu menunaikan hal tersebut,
qabla hatmatin nas, sebelum ramainya manusia. Wa aqamna, dan kami itu ya tetap tetap harus berdiam di situ, tetap harus bermukim di situ hatta asbahna, hingga masuk waktu subuh. Nahnu thumma dafa'na bidaf'ihi, kemudian kami yang menunaikan jumrah Aqabah itu bersama dengan Rasulullah ketika Rasulullah itu menunaikannya. Fala an akuna, maka andaikan aku itu ada, istadzantu, yaitu aku minta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama sta'zanat, seperti halnya meminta izinnya Saudah, yaitu Sayyidah Saudah, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai, min mafruhin bihi, dari hal yang disukai. Akhrajahul Bukhari. Jadi lambatnya Sayyidah Saudah atau disebabkan gemuknya Sayyidah Saudah dan gerak beliau yang sudah lambat itu, maka hal tersebut itu menjadi penyebab banyaknya rukhsah atau keringanan bagi orang yang sedang berhaji. Salah satunya adalah keringanan untuk melakukan nafar dari Muzdalifah dan melakukan ramyul jumrah sebelum masuk waktu fajar, dan juga untuk langsung pergi ke Mekah. Jadi diceritakan Sayyidah Aisyah bahwasanya ketika Sayyidah Saudah itu melakukan ibadah haji bersama Rasulullah, maka ketika sudah di Muzdalifah, Sayyidah Saudah itu meminta izin kepada Rasulullah untuk langsung mau ke Mina, mau lempar jumrah. Kenapa? Karena ya supaya beliau itu bisa melempar jumrah sebelum ramainya manusia. Ya disebabkan beliau itu orangnya geraknya lambat dan juga beliau itu gemuk. Maka kalau beliau itu berjalan bersama manusia, maka nanti akan kesusahan dan akan kerepotan juga. Maka akhirnya beliau itu meminta izin untuk berangkat lebih dulu daripada orang-orang. Akhirnya Rasulullah itu mengizinkan. Lah Sayyidah Aisyah itu bilang, enak Sayyidah Saudah itu boleh berangkat duluan. Kami ketika itu di Muzdalifah tetap harus bermukim, nggak boleh berangkat duluan. Kami tetap harus di sana sampai waktu subuh. Baru ketika sudah masuk waktu subuh, kami berangkat dan melakukan ramyul jumrah bersama Rasulullah. Jadi kemudian Sayyidah Aisyah itu berkata bahwasanya Sayyidah Saudah itu adalah orang yang gampang diizini atau gampang mendapat izin dari Rasulullah SAW terhadap apa-apa yang beliau minta. Maka Sayyidah Aisyah itu berkata, andaikan aku itu minta izin kepada Rasulullah itu semudah izinnya Sayyidah Saudah, maka itu sudah cukup bagiku. Maka itu lebih aku cintai daripada hal-hal yang lain. Jadi seakan-akan andaikan aku itu izinku itu mudah semudah minta izinnya Sayyidah Saudah, maka itu udah cukup bagiku. Aku sudah merasa senang. Karena Sayyidah Aisyah memandang bahwasanya Sayyidah Saudah ini sangat mudah untuk mendapat izin dari Rasulullah SAW terhadap apa yang beliau inginkan. Jadi seperti itu. Dan juga hal tersebut itu ya berdampak terhadap, andaikan nggak ada Sayyidah Saudah, mungkin ya seperti dalam ibadah-ibadah haji itu kita tetap harus mengikuti waktu-waktu yang sudah ditentukan. Tidak boleh tidak boleh berangkat duluan, atau tidak boleh untuk menunaikan lempar jumrah sebelum fajar, harus tetap bermabit di Muzdalifah. Tapi karena adanya kejadian Sayyidah Saudah, maka hal tersebut itu diperbolehkan dan menjadi keringanan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin li Muslim, dan di dalam riwayat Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kanat, ada Saudah, yaitu Sayyidah Saudah, imra'atan dhakhmah, itu adalah wanita yang gemuk, sabithah, yang besar atau lebar. Fasta'dzanat, maka Sayyidah Saudah itu meminta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antufidha, untuk pergi min jam'in, dari Muzdalifah, dari tempat berkumpul itu, bilailin, dari malam hari. Fa'adzina laha, maka Rasulullah itu memberikannya izin. Faqalat Aisyah, maka Aisyah berkata,
falaitani kuntu ista'dzantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ista'dzanathu Saudah. Falaitani, andaikan aku kuntu ada ista'dzantu, yaitu izinku, meminta izinku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ista'dzanathu, itu seperti halnya mudahnya minta izin kepada Rasulullah Saudah, yaitu Sayyidah Saudah. Wa kanat, dan ada Aisyah, yaitu Sayyidah Aisyah, la tufidu, itu tidak pergi illa ma'al imam, kecuali bersama dengan imam. Jadi ya sama seperti tadi itu, bahwasanya ketika di Muzdalifah itu Sayyidah Saudah itu pamit kepada Rasulullah untuk berangkat duluan sebelum orang-orang itu ramai yang berangkat juga. Akhirnya sama Rasulullah itu diizinkan. Maka Sayyidah Aisyah berkata, andaikan izinku kepada Rasulullah itu semudah izinnya Sayyidah Saudah kepada Rasulullah. Dan sedangkan Sayyidah Aisyah ketika itu ya nggak bisa apa-apa, beliau itu nggak berani untuk pergi duluan. Jadi beliau itu ketika itu harus mabit di Muzdalifah sampai mengikut Rasulullah. Ikut Rasulullah, ketika Rasulullah itu berangkat baru Sayyidah Aisyah itu berangkat juga. Tapi Sayyidah Saudah itu sudah berangkat duluan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin li Muslim aidan, dan di dalam riwayat Imam Muslim juga, an Aisyah taqalat, dari Sayyidah Aisyah beliau berkata, waditu, aku ingin, anni kuntu, andaikan diriku, ista'dzantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dapat izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ista'dzanat Saudah, seperti halnya izinnya Sayyidah Saudah kepada beliau. Fa usalli subah, maka aku akan salat subuh bimina, sudah di Mina, fa armiyal jamrah, dan aku melempar jumrah, qabla an ya'tiyan nasu, sebelum orang-orang itu datang. Faqila li Aisyah, maka dikatakan kepada Sayyidah Aisyah, fakanat Saudah ista'dzanatsu, dan berarti Sayyidah Saudah itu meminta izin kepada Nabi akan hal tersebut. Qalat, maka Sayyidah Aisyah berkata, na'am, iya, innaha kanat, bahwasanya Sayyidah Saudah itu imra'atan, adalah wanita, thaqilatan, yang berat, sabitotan, yang lebar, atau intinya gemuk. Fasta'dzanat, maka akhirnya Saudah itu meminta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'adzina laha, maka Rasulullah memberi izin kepadanya. Jadi intinya ini sama. Di sini Sayyidah Aisyah berkata, di riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Sayyidah Aisyah berkata, andaikan aku itu bisa meminta izin kepada Rasulullah seperti halnya Saudah meminta izin kepada beliau, maka enak, nanti aku bisa sholat subuh, ketika subuh aku sudah ada di Mina, kemudian aku bisa melempar jumroh sebelum orang-orang itu datang, sehingga ya enggak sesak-sesaan atau enggak berdesak-desaan. Lalu ada yang bertanya, terus Sayyidah Saudah itu, memangnya Sayyidah Saudah itu meminta izin seperti itu? Memangnya boleh Sayyidah Saudah itu mendapat izin seperti itu? Maka Sayyidah Aisyah berjawab, iya, dia itu diberi izin oleh Rasulullah untuk melakukan hal tersebut, karena Sayyidah Saudah itu orangnya gemuk dan lambat geraknya. Maka akhirnya Sayyidah Saudah itu meminta izin, dan sama Rasulullah itu diizini. Jadi Sayyidah Saudah itu adalah orang yang mudah diberi izin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ra'at, dan sungguh menjaga siapa Sayyidah Saudah, yaitu Sayyidah Saudah, baitan nubuwah, terhadap rumah tangga kenabian, bi khairi riayatin, dengan sebaik-baik penjagaan. Wa tanat, dan beliau itu sangat-sangat perhatian atau telaten, bi banatihi, dengan putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'annahunna, seakan-akan putri-putri itu, banatuha, itu adalah putri-putri beliau sendiri. Wa atafat, dan beliau itu lembut, alaihinna, terhadap putri-putri Nabi, wa khidmatihinna, dan melayani putri-putri Nabi. Wa dakhalat, dan beliau memberikan as-surur, kebahagiaan, ila qalbihinna, pada hati-hati mereka, yaitu putri-putri Nabi, wa qalbi abihinna, dan hati ayah mereka, sallallahu alaihi wasallam, bi qadril mustata', dengan semampu beliau, bi khiffati damiha, dengan sabarnya beliau, wa marohiha, dan cerianya beliau. Jadi Sayyidah Saudah itu adalah orang yang sabar, tidak gampang marah.
dan beliau itu adalah orang yang ceria, sehingga hal tersebut itu dapat memberikan kebahagiaan atau suntikan kebahagiaan terhadap putri-putri Nabi yang beliau kasihi seperti anak beliau sendiri, dan juga membuat rumah tangga kenabian itu selalu bahagia dengan kehadiran beliau Sayyidah Saudah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi itu adalah bab yang menerangkan tentang keadaan atau bagaimana Sayyidah Saudah di dalam rumah tangga kenabian sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lanjut sebab selanjutnya yaitu fitnatuha wa zakauha radhiyallahu anha. Fitnatuha, kecerdasan Sayyidah Saudah, wa zakauha, dan juga kecerdikan beliau radhiyallahu anha wa ardhaha. Wa hinama qadimat, dan ketika datang Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ila baitin nubuwah, ke dalam rumah tangga kenabian, fil Madinah, di Madinah, wa qad aqada biha, yang mana Rasulullah itu sudah mengakad Sayyidah Aisyah fi Makkah, di kota Makkah, sejak dari kota Makkah. Qila qabla zawajihi bi Sayyidah Saudah, ada yang mengatakan bahwasanya akad Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah itu sebelum pernikahannya dengan Sayyidah Saudah. Wa qila ba'da zawajihi biha, tapi ada yang mengatakan juga bahwasanya akadnya dengan Sayyidah Aisyah itu setelah pernikahan beliau dengan Sayyidah Saudah. Lanjut, fahinama qadimat, maka ketika datang Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa baqiyatu zaujatihi, dan istri-istri yang lain, istri-istri Nabi yang lain sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa radhiyallahu anhunna, adrakat as-sayyidah Saudah, yaitu Sayyidah Saudah itu menemukan annahunna, bahwasanya istri-istri Nabi, aktsaru syababan, itu banyak dari mereka itu adalah masih lebih muda dari beliau, wa jamalan, dan juga lebih cantik dari beliau, wa khifatan minha, dan lebih langsing dari beliau. Wa ma'a kulli dzalik, dan bersamaan dengan itu semua, ra'at, beliau itu melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'dilu, itu berbuat adil, fil qisti, di dalam pembagian, bainahunna, di antara mereka. Illa annaha, kecuali bahwasanya Sayyidah Saudah itu bihissil mar'ah, dengan ya perasaan seorang wanita, al mujarrabah, yang sudah mujarrab, yang sudah terlatih, al mudrikah, yang peka, adrakat, beliau merasakan, anna hawahu, bahwasanya cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairiha, itu lebih kepada istri-istri yang lain. Wa qad athqalaha al-umur, dan umur beliau itu ya sudah membuat beliau itu berat. Fa khafat, maka beliau itu takut, an yutalliqaha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan mentolak beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kariha dzalika Rasulullah, wa qad kariha, ya sekalipun padahal sesuatu tersebut itu dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Rasulur Rahmah, dan beliau yaitu Rasulullah itu adalah Rasulur Rahmah, yaitu Rasul Rahmah, wal adil, dan adil. Alla yakuna adilan baina nisa'i, alla yakuna, yang tidak mungkin tidak mungkin untuk tidak berbuat adil, baina nisa'ihi, di antara istri-istri beliau. Wa kariha, dan beliau yaitu Nabi Muhammad itu tidak suka atau tidak menginginkan, an yakuna sababan, akan menjadi penyebab, lima, terhadap sesuatu, sayalhaqu, yang akan menimpa, hadhil mar'ah at-thayyibah, terhadap wanita ini yang baik, al-hanunah, yang penyayang, min zulmin, dari kezaliman, aw syu'urin, atau perasaan, li hirmanin atifiyyin, kurangnya kasih sayang. Wa fakara tawilan, dan Nabi Muhammad itu berpikir lama, musyfiqan 'alaiha, ya karena belas kasih kepada Sayyidah Saudah,
Lidzalika, karena itu qarrara Nabi Muhammad itu sempat membuat keputusan ayyusarrihaha untuk melepaskan Sayyidah Saudah atau menceraikannya. Kama jaa fi ba'dir riwayat, seperti halnya yang dijelaskan di sebagian riwayat. Liyu'affiha, ya untuk meringankan beliau min wad'in min wad'in dari permasalahan ahassa yang perasaan annahu yu'dhiha, bahwasanya Nabi itu akan menyakiti Sayyidah Saudah, wa rubbama yajrahu qalbaha, dan mungkin saja Nabi itu akan melukai hatinya. Nah, jadi ketika datang, jadi kan Sayyidah Saudah itu menjadi istri Nabi satu-satunya selama 3 tahun. Lalu setelah itu datanglah Sayyidah Aisyah dan istri-istri yang lain, yaitu istri-istri Nabi yang lain itu datang dan masuk ke dalam rumah tangga kenabian. Maka ketika Sayyidah Saudah itu sudah bukan menjadi istri Nabi satu-satunya, sudah banyak istri-istri lain yang datang, sudah banyak wanita-wanita yang baru, Sayyidah Aisyah itu memperhatikan bahwasanya, waduh, ini istri-istri yang baru ini rata-rata itu lebih muda, rata-rata dari mereka itu lebih cantik, rata-rata dari mereka itu lebih langsing. Makanya Sayyidah Saudah itu ya, sekalipun toh secara zahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berbuat adil di antara mereka, tidak pernah seakan-akan itu pilih kasih terhadap mereka, selalu menyamaratakan istri-istri beliau. Tapi Sayyidah Saudah itu ya punya perasaan dan ya punya kepekaan bahwasanya sebenarnya Rasulullah itu perasaannya lebih ke istri-istri yang lain, tidak kepada beliau. Ya karena beliau sadar diri, yang lain itu lebih cantik, yang lain itu lebih muda, sedangkan beliau ini sudah tua renta. Makanya ya sekalipun cara zahir itu Rasulullah itu adil kepada mereka, tapi beliau itu ya tahu, punya perasaan kalau Rasulullah ini sebenarnya lebih suka kepada istri-istri yang lain. Maka Sayyidah Saudah itu punya perasaan bahwasanya beliau itu takut untuk diceraikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ya beliau mendengar bahwasanya Rasulullah itu akan menceraikan beliau. Soalnya apa? Rasulullah itu katanya ketika itu ya sudah berpikir panjang, dan juga beliau itu merasa kasihan. Rasulullah itu merasa berat kalau tetap tetap menahan Sayyidah Saudah itu di dalam rumah tangga beliau. Kenapa? Ya takutnya Sayyidah Saudah itu merasa kurang perhatian. Karena takutnya Sayyidah Saudah itu merasa kurang kasih sayang. Takutnya Sayyidah Saudah itu cemburu dan merasa tidak disamaratakan seperti istri-istri yang lain. Maka daripada Sayyidah Saudah itu tersiksa batin perasaannya, maka Rasulullah ketika itu sempat untuk berpikiran akan melepaskan atau menceraikan Sayyidah Saudah saja. Maksudnya ya supaya daripada Sayyidah Saudah itu nanti kepikiran, nanti jadi beban perasaan, jadi beban pikiran bahwasanya beliau itu tidak diperlakukan adil seperti istri yang lain, ya udah mending kan dilepaskan aja supaya tidak jadi beban pikiran. Jadi seperti itu. Wa kanat min adatihi sallallahu alaihi wasallam, dan ada daripada adatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaannya beliau, an yabita lailatan, itu akan menginap satu malam, fi baiti kulli wahidatin, di dalam rumah setiap dari istrinya, min nisaihi, dari istri-istrinya, alat tawali, secara bergiliran, hatta ya'dila bainahunna, sehingga beliau adil kepada mereka semua, menyamaratakannya. Falamma alimat, maka ketika mengetahui as-Sayyidah Saudah, yaitu Sayyidah Saudah, azmahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala talaqiha, untuk mentolak beliau, adrakat, beliau itu merasakan bi anna kullasyai'in, bahwa segala sesuatunya itu sayanharu akan hancur lebur,
Wa annaha, dan bahwasanya Sayyidah Saudah satafqadu itu akan kehilangan manzilatan azimah, yaitu tempat yang agung, indallah, di sisi Allah, wa rasulih, dan rasulnya. Fabadarathu, maka beliau itu bersegera, qailatun lahu, mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amsikni, tahanlah aku, maksudnya jangan ceraikan aku. Wa wallahi, demi Allah, ma bi ilal azwaji hiris, aku sama sekali tidak punya keinginan untuk menikah. Walakinni, akan tetapi mabi ilal azwaji hiris, aku sama sekali tidak cemburu terhadap istri-istri yang lain. Walakinni, akan tetapi mabi ilal azwaji hiris, ini azwaj maknanya ini istri-istri atau pernikahan ya. Ini kayaknya pernikahan. Kalau dilihat dari siyagul kalamnya, seakan-akan ini maknanya pernikahan. Jadi seakan-akan mabi ilal azwaji hiris, aku sama sekali tidak ada punya keinginan dalam terhadap pernikahan ini. Maksudnya tidak berharap banyak. Walakinni, akan tetapi diriku, ahabbu, itu senang, ayyab'atsani Allahu ta'ala, supaya Allah itu membangkitkanku yaumal qiyamah, di hari kiamah, zaujan lak, sebagai istri darimu. Wa ahabu, dan aku berikan lailati, jatah malamku, li Aisyata, untuk Sayyidah Aisyah. Wa inni, dan diriku, la uridu, itu tidak menginginkan maturidun nisa, apa yang diinginkan oleh wanita-wanita yang lain. Li'annaha, karena Sayyidah Saudah ta'lamu, itu mengetahui miqdar Sayyidah Aisyah, yaitu kadar atau kedudukan Sayyidah Aisyah, indahu, di sisi Rasul atau di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa an Aisyah radhiyallahu anha, maka diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, beliau berkata, qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada safaron, ketika ingin bepergian, aqra'a, itu mengundi baina nisaihi, di antara istri-istri beliau. Fa ayyatuhunna kharaj, maka mana-mana dari istri itu keluar namanya, sahmuha, yaitu namanya di undian tersebut, kharaja biha, maka Rasulullah akan keluar bersamanya, ma'ahu, yaitu dengan Rasulullah. Wa kana, dan ada siapa Rasulullah, yaksimu, itu membagi, likul limra'atin, kepada semua istrinya, minhunna, dari istri-istri beliau, yaumaha wa lailataha, yaitu hari-hari dan malam-malamnya, dalam artian dikasih bagian masing-masing. Ghairu anna Saudah, kecuali bahwasanya Sayyidah Saudah binta Zam'ah, wahabat, itu memberikan yaumaha wa lailataha, yaitu jatah harinya beliau itu, li Aisyah, kepada Sayyidah Aisyah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabtaghi bidzalika, karena mengharap dengan hal tersebut, ridho Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahul Bukhari. Jadi ketika Sayyidah Saudah itu menyadari bahwasanya ada tanda-tanda Rasulullah itu akan menceraikan beliau, ada tanda-tanda Rasulullah itu akan melepaskan beliau, beliau itu langsung takut, beliau itu langsung berpikiran bahwasanya segala hal kedepannya ini akan menjadi hancur lebur, hari-harinya akan hancur dan akan menyedihkan, dan beliau akan kehilangan tempat yang agung di sisi Allah dan Rasulnya, yaitu tempat atau posisi Ummul Mukminin, posisi menjadi pasangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya akhirnya dengan kecerdasan beliau dan kecerdikan beliau itu langsung berkata, langsung bilang kepada Nabi, mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah amsikni, wahai Rasulullah, jangan ceraikan aku. Udah, enggak apa-apa. Aku tidak mengharapkan apa-apa dalam pernikahan ini. Aku tidak mengharapkan, tidak menuntut apapun dalam pernikahan ini kepadamu. Cuma diriku itu ingin bahwasanya kelak pada yaumil qiyamah Allah akan membangkitkanku sebagai istri darimu.
Aku udah nggak mau apa-apa, nggak nuntut apa-apa. Aku nggak menginginkan apa yang diinginkan oleh perempuan, oleh wanita-wanita yang lain. Aku tidak berharap lebih darimu. Cukup kamu tahan aku, jangan ceraikan aku, supaya aku nanti di hari kiamat itu dibangkitkan dalam keadaan menjadi istri engkau. Itu adalah bentuk kecerdasan beliau dan cintanya beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidah Saudah itu memberikan jatah gilirannya kepada Sayyidah Aisyah. Jadi Rasulullah itu memberikan bagian atau jatah masing-masing, memberikan bagian-bagian harian kepada istri-istrinya. Tapi sebagai bentuk dedikasi cinta dari Sayyidah Saudah kepada Rasulullah dan bentuk bahwasanya ingin orang yang dicintainya itu bahagia sekalipun tidak dengannya, maka beliau memberikan jatah gilirannya beliau itu kepada Sayyidah Aisyah, karena mengetahui bahwasanya Rasulullah itu mempunyai perasaan yang lebih kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka dari sini kita itu belajar dari Sayyidah Saudah itu adalah level atau makom mencintai yang sangat tinggi. Makom yang bukan cuma ingin bersama dengan orang yang kita cintai, bukan cuma ingin berbahagia dengan orang yang kita cintai. Tapi Sayyidah Saudah itu cintanya itu sudah nyampe level bahwasanya merelakan orang yang dicintai itu bahagia sekalipun tidak dengan dirinya. Itu adalah level cinta yang jarang dimiliki oleh semua orang, yaitu membiarkan dirinya tersakiti, yang penting orang yang dicintainya itu dapat merasakan kebahagiaan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berat ini. Jadi Sayyidah Saudah itu berat, Masya Allah. Wa qad ra'a, dan telah melihat Rasulullah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minha, dari Sayyidah Saudah, sama hataha, terhadap kedermawanan beliau, wa karamaha, dan juga kedermawanan, fa'athara dzalika fihi, maka hal tersebut itu membekas atau berdampak terhadap Rasulullah. Wa wafaqaha, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui Sayyidah Saudah awal al-amr, di awal-awalnya, yaitu untuk pembagian atau memberikan jatah hariannya kepada Sayyidah Aisyah. Wa ja'ala, dan menjadikan lailataha, jatah malamnya Sayyidah Saudah, li Aisyah, untuk Sayyidah Aisyah, hatta yash'uruha, sehingga Rasulullah membuat Sayyidah Saudah itu merasa annahu qabila hibataha, bahwasanya Rasulullah itu menerima pemberian Sayyidah Saudah. Thumma qasama laha lailataha, thumma qasama, kemudian Rasulullah itu membagi lagi laha, terhadap Sayyidah Saudah, lailataha, yaitu jatah malamnya Sayyidah Saudah, misla baqiyati azwajihi, seperti istri-istri yang lain. Ba'dahin, setelah beberapa waktu, liyash'uraha, supaya Sayyidah Saudah itu merasa bi'annahu bahwasanya Rasulullah la yajfuha, itu tidak tidak berpaling darinya, wala yuhmiluha, dan juga tidak menyia-nyiakannya. Jadi Rasulullah itu mengetahui akan kedermawanan Sayyidah Saudah yang sampai rela memberikan jatah malamnya untuk Sayyidah Aisyah, supaya demi Sayyidah Saudah itu tidak dilepaskan oleh Rasulullah dan tetap dijadikan sebagai istri beliau. Akhirnya ketika Sayyidah Saudah itu membuat keputusan seperti itu, Rasulullah itu awal-awalnya menerima sebagai bentuk menghargai atas apa yang Sayyidah Saudah berikan. Awalnya setuju dengan apa yang diberikan oleh Sayyidah Saudah, memberikan jatah malamnya itu untuk Sayyidah Aisyah. Tapi setelah beberapa waktu, Rasulullah itu mengembalikan jatahnya kepada Sayyidah Saudah, yaitu memberi bagian lagi kepada Sayyidah Saudah. Supaya apa? Ya supaya Sayyidah Saudah itu tidak merasa ditelantarkan atau
merasa disia-siakan oleh Rasulullah. Jadi itu adalah bukti bahwasanya Rasulullah itu masih peduli kepada beliau dan masih menghargai keberadaan beliau. Wa fi dzalika, dan di dalam hal tersebut itu nazala qauluhu ta'ala, turun firman Allah Ta'ala, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jadi sebab tentang sikap yang diambil oleh Sayyidah Saudah sehingga Allah itu menurunkan ayat yang berbunyi wa in imra'atun ila akhirih, yang artinya itu yaitu ketika seorang wanita itu wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw irada, ketika seorang wanita itu takut suaminya itu akan meninggalkannya atau berpaling darinya, fala junaha 'alaihima ayusliha bainahuma sulha, maka boleh bagi mereka berdua itu untuk berdamai, membuat perdamaian. Wasulhu khair, dan perdamaian itu adalah suatu yang baik. Wa uhdiratil anfusus syuh, ya sekalipun tabiatnya nafsu itu pelit, maksudnya tidak ingin dibagi-bagi dengan yang lain. Ya contohnya kayak Sayyidah Saudah, sebenarnya ada perasaan Sayyidah Saudah itu menginginkan Rasulullah itu bersama beliau, berada di sisi beliau. Tapi ya demi Sayyidah Saudah itu supaya tidak ditolak, beliau itu merelakan, mengorbankan nafsunya, mengorbankan keinginannya untuk keinginan beliau yang lain. Tapi hal tersebut itu tidak apa-apa. Ya seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Tapi jika kalian itu berbuat baik dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. An-Nisa ayat 128. Fama a'zamaha min imra'atin bihadzal karam wal akhlaq wa ta'alluq bil habib sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fama a'zamaha, maka betapa agungnya Sayyidah Saudah, min imra'atin, yaitu wanita, bihadzal karam, dengan dengan kedermawanan yang seperti ini, merelakan jatah bagiannya untuk kebahagiaan orang yang dicintainya. Wal akhlak, dan juga akhlaknya, wa ta'alluq, dan kaitannya bil habibi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh Sayyidah Saudah ini adalah orang yang agung akhlaknya, yang mana beliau itu merelakan, mengorbankan keinginannya demi kebahagiaan orang yang beliau cintai, yaitu kebahagiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana, dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqaddiruha, itu mengagungkan beliau, menghargai beliau, wa yudhahikuha, dan juga membuat beliau itu tertawa, wa yubasituha, dan juga menyayangi beliau, mengasihi beliau, yaitu Sayyidah Saudah, kabaqiyati nisaihi, seperti halnya istri-istri yang lain, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Faqad rawa, maka telah meriwayatkan siapa Imam An-Nasa'i wa Abu Bakar Asy-Syafi'i, dan Imam Abu Bakar Asy-Syafi'i wa Abu Ya'la bisanadin hasan, dengan sanad hasan, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, zaratna Saudah yauman, zaratna, mengunjungi kami siapa Saudah, yaitu Sayyidah Saudah, yauman, pada suatu hari. Fajalasa, maka duduk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baini, antara diriku, wa bainaha, dan Sayyidah Saudah. Fa'ataitu, maka kemudian aku datang, bihariratin au qala khaziratin, yaitu dengan makanan. Di sini ada ta'liqannya, khazirah bilha, qala Ibnu Qutaibah, al khazirah laham yuqatta' sigharan thumma yusabbu alaihi ma' katsir. Jadi khazirah itu adalah sejenis makanan yang terdiri dari daging yang dipotong kecil-kecil, kemudian diberi air yang banyak. Kemudian setelah itu ditambah dengan tepung. Jadi itu adalah makanan khazirah, itu daging kecil-kecil, kemudian dipotong kecil-kecil, terus dikasih air dan dicampur dengan tepung.
Jadi Sayyidah Aisyah itu datang membawa khazirah tadi itu, faqultu laha, maka Sayyidah Aisyah berkata kepada Sayyidah Saudah, kuli, makanlah. Fa'abat, maka Sayyidah Saudah itu menolak. Faqultu, kemudian Sayyidah Aisyah berkata lagi, la ta'kulina wa illa latakhtu wajhak. La ta'kulina, engkau mau makan wa illa latakhtu wajhak, atau kamu akan aku lumurkan ke wajahmu. Jadi kamu makan, atau kalau enggak aku balurkan makanan ini ke wajahmu. Maka fa'abat, Sayyidah Saudah tetap enggak mau, tetap menolak. Fa'akhadtu minal qas'ah syai'an, kemudian Sayyidah Aisyah, kata Sayyidah Aisyah, akhirnya aku mengambil sebagian daripada piring itu, minal qas'ah, dari piring, syai'an yaitu sebagian makanannya, falattakhtu bihi wajhaha. Falattakhtu, maka aku lumurkan bihi, dengan makanan tersebut, wajhaha, kepada wajahnya Sayyidah Saudah. Fadhahika, maka tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'a rijlahu, dan mengangkat kaki beliau, min hijriha, dari kamarnya Sayyidah Aisyah itu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadhak, itu tertawa. Famarra Umar, maka kemudian lewat Sayyidina Umar, fanada, kemudian memanggil, ya Abdullah, ya Abdullah. Jadi ketika mendengar, Sayyidina Umar langsung memanggil, ya Abdullah, ya Abdullah. Fadhanna, maka menyangka, siapa? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyangka, annahu, bahwasanya Sayyidina Umar, sayadkhulu, itu akan masuk ke atau datang kepada beliau. Faqala, maka kemudian Nabi berkata, quma, cepat berdiri kalian berdua, faghsila wujuhakuma, lalu basuhlah wajah kalian berdua. Qalat Aisyah, Sayyidah Aisyah berkata, famaziltu ahabu Umar li haibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Famaziltu, maka aku masih, ahabu Umar, itu masih takut kepada Umar, li haibati Rasulillah, karena haibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Saudah itu tetap diperlakukan seperti halnya istri-istri yang lain. Beliau itu ya bergurau dengan Sayyidah Saudah, membuat beliau tertawa, dan juga menghargai keberadaan beliau, tidak dicuekin. Jadi benar-benar menganggap terhadap Sayyidah Saudah. Lalu diceritakan di sini yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, bahwasanya suatu hari Sayyidah Saudah itu berziarah kepada Rasulullah yang saat itu bersama Sayyidah Aisyah, ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Maka kemudian diceritakan bahwasanya akhirnya Rasulullah itu duduk di antara Sayyidah Saudah dan Sayyidah Aisyah. Ya, sebagai tuan rumah, Sayyidah Aisyah itu ingin menjamu tamu beliau. Maka diambillah, atau Sayyidah Aisyah itu datang membawa khazirah, yaitu makanan sejenis makanan Arab yang terbuat dari potongan daging kecil-kecil yang diberi air dan juga tepung. Lalu kemudian datang menyuguhkannya kepada Sayyidah Saudah. Dan Sayyidah Aisyah menyuruh beliau untuk memakannya. Kuli, makanlah. Tapi ternyata Sayyidah Saudah itu menolak, enggak mau. Lalu Sayyidah Aisyah itu merasa jengkel sehingga berkata, la ta'kulina wa illa latakhtu wajhak. Kamu makan, atau kalau enggak aku lumurkan ini ke wajahmu. Maka Sayyidah Saudah itu tetap enggak mau makan, enggak mau. Maka akhirnya Sayyidah Aisyah langsung diciduk itu makanan, langsung dilempar kepada wajahnya Sayyidah Saudah. Melihat hal demikian, Nabi itu ya tertawa. Jadi maksudnya melumurkan itu enggak yang sampai bertengkar, tapi itu adalah gurau. Gurau, dilumurkan makanan itu ke wajahnya Sayyidah Saudah oleh Sayyidah Aisyah. Maka Nabi itu tertawa melihat hal tersebut. Lah, ketika itu Nabi kan ada di antara Sayyidah Saudah dengan Sayyidah Aisyah. Maka akhirnya Nabi itu mengangkat kaki beliau. Kan beliau ada di antara Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Saudah, mengangkat kakinya seakan-akan mempersilahkan Sayyidah Saudah itu untuk membalas Sayyidah Aisyah. Maka akhirnya Sayyidah Saudah itu membalas
melumurkan makanan tadi ke wajahnya Sayyidah Aisyah. Sehingga hal tersebut itu membuat Rasulullah itu tertawa melihat kelakuan istri-istri beliau. Sehingga saking ramainya mungkin terdengar sampai luar, Sayyidina Umar itu ketika itu lewat dan mendengar keributan yang terjadi di sana. Akhirnya Sayyidina Umar berkata, "Ya Abdullah, ya Abdullah, apa yang terjadi ini? Kenapa kok rame-rame di rumahnya Rasulullah?" Maka akhirnya Rasulullah ketika itu menyangka bahwasanya Sayyidina Umar akan datang kepada beliau. Maka akhirnya menyuruh kedua istrinya itu untuk pergi dan membersihkan wajahnya. Awas, mau datang. Dikiranya itu Sayyidina Umar akan datang. Akhirnya berdirilah kalian berdua, bersihkan itu wajahnya. Karena Rasulullah mengira Sayyidina Umar itu akan datang kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana, dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'dilu itu berbuat adil fil qismah di dalam pembagian jatah-jatah istrinya, baina nisaihi di antara istri-istri beliau. Wa kanat, dan ada kullu wahidatin setiap dari minhunna yaitu dari istri beliau, la turidu itu tidak menginginkan antahaba lailataha untuk memberikan jatah malamnya itu li ghairiha kepada yang lain. Jadi antara satu sama yang lain itu ya sama-sama menginginkan jatah malam dengan Rasulullah. Faradallahu, maka kemudian Allah itu menginginkan ikhbarahunna untuk memberitahu mereka istri-istri Nabi, annal qismata, bahwasanya membagi jatah atau membagi rata bagian kepada istri-istri beliau itu, minhu yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hiya bimahdil fadl, bahwasanya hal tersebut itu adalah murni, yaitu pemberian atau bukan suatu kewajiban, yaitu murni kebaikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal adl minhu, dan bentuk adil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaisa hiya biwajibah alaih, dan hal tersebut itu enggak wajib bagi Nabi untuk menyamaratakan atau memberikan bagian-bagian jatah kepada istri-istri beliau. Fa anzala qauluhu, maka akhirnya diturunkanlah firman Allah yang berbunyi, yaitu Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 51, turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasya'. Turji man tasya'u minhunna, kamu menahan atau tidak memberi jatah yang kamu suka daripada istri-istri kamu, wa tu'wi ilaika man tasya', dan juga boleh bagimu itu memberi jatah kepada orang-orang yang kamu kehendaki. Wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik, dan orang-orang yang kamu inginkan dari wanita-wanita yang tidak kamu beri jatah itu, maka ya boleh aja kamu datang kepada mereka, terserah kamu. Dzalika adna an taqra a'yunuhunna wa la yahzanna wa yardayna bima ataitahunna kulluhun. Dzalika adna an taqra a'yunuhunna. Hal tersebut itu tetap akan membuat hati mereka itu tenang. Wa la yahzanna, dan mereka tidak akan merasa sedih. Wa yardayna, dan mereka akan tetap ridha bima ataitahunna kulluhun, dengan apa yang kamu berikan kepada mereka. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, Allah itu Maha mengetahui terhadap apa yang berada di dalam hati mereka. Wa kanallahu aliman halima, dan Allah itu Maha mengetahui dan juga Maha menyayangi. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang adil dalam pembagian jatah di antara istri-istri beliau. Padahal secara hukum sendiri Rasulullah itu enggak wajib untuk membagi rata atau memberi jatah-jatah kepada istri beliau. Jadi enggak wajib semua itu diberi jatah rata dan sama. Tapi semua itu adalah murni terserah Rasulullah. Kalau diberi ya berarti itu kebaikan dari Rasulullah, kalau enggak diberi ya Rasulullah itu enggak punya kewajiban hal tersebut. Makanya diturunkan itu ayat Al-Ahzab ayat 51, bahwasanya ya terserah, orang yang pengen kamu datangi, orang yang pengen kamu beri jatah, ya enggak apa-apa, datangi, kamu beri jatah. Dan orang yang enggak pengen kamu beri jatah, ya enggak apa-apa juga. Enggak ada kewajiban untuk kamu
dan mereka itu tetap akan meridhoi terhadap apa yang kamu berikan dan mereka tidak akan merasa sedih. Jadi itu adalah privilege, keistimewaan dari Allah untuk Nabi Muhammad, bahwasanya beliau itu tidak memiliki kewajiban untuk berlaku adil di dalam memberikan jatah-jatah kepada istri-istri beliau. Berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad, kalau kita itu kalau beristri lebih dari satu, maka wajib bagi kita itu untuk adil terhadap istri-istri kita. Wajib untuk bagi kita itu membagi rata. Kalau yang si A itu diberi, maka ya si B itu harus diberi. Kalau istri yang tua itu diberi, maka istri yang muda harus diberi juga. Kalau istri yang muda itu dibelikan, maka yang istri yang tua itu ya juga harus dibelikan. Tapi tidak halnya dengan Rasulullah. Rasulullah itu nggak wajib untuk membagi rata atau memberi jatah kepada istri-istri beliau. Tapi dengan itu semua, sekalipun Rasulullah itu nggak diberi tuntutan, nggak diberi kewajiban untuk berlaku adil, beliau itu tetap adil kepada istri-istri beliau. Jadi beliau itu diberi kebebasan oleh oleh Allah untuk terserah kamu, mau diberi jatah iya, mau diratakan iya, mau diberi jatah-jatah secara rata iya atau enggak apa-apa, terserah kamu, suka-suka kamu mau datang yang mana terserah, kamu mau enggak datang yang mana terserah. Tapi bersamaan dengan itu Rasulullah itu tetap berlaku adil terhadap istri-istri beliau. Tidak tetap menganggap semua istri-istri beliau dan tidak menelantarkan mereka. Jadi itu adalah bentuk bagaimana Rasulullah itu ya sekalipun diberi keluasan seperti itu, beliau itu ya tetap memikirkan dari sisi orang lainnya, tidak memikirkan terhadap dirinya sendiri, tidak memikirkan yang penting dirinya enak, bodoh amat terhadap apa yang orang lain rasakan. Rasulullah itu tetap mengutamakan apa yang dirasakan oleh orang lain juga. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus di sini wakana mimman awa, dan yaitu istri-istri yang ditunaikan jatahnya oleh Rasulullah itu, yaitu yang rutin diberi jatah oleh Rasulullah, yaitu Aisyah, Sayyidah Aisyah, wa Ummu Salamah dan Ummu Salamah, wa Zainab dan Zainab, wa Hafsah dan Hafsah. Fakana, maka ada siapa Rasulullah, yaksimu min nafsihi, itu memberi jatah min nafsihi dari diri beliau, wa malihi dan hartanya beliau, minhunna terhadap wanita-wanita tersebut, secara sama rata. Wakana mimman arja, dan wanita-wanita yang diberi dalam artian tidak diberi jatah rutin atau tidak sama dengan 4 wanita tadi itu, yaitu Saudah, Sayyidah Saudah, wa Juwairiyah dan Sayyidah Juwairiyah, wa Ummu Habibah dan Ummu Habibah, wa Maimunah dan Maimunah, wa Sofiyah dan Sofiyah. Fakana, maka ada siapa Rasulullah, yaksimulahunna masya, itu memberi jatah mereka itu terserah beliau. Jadi enggak disamaratakan. Wakana aroda, dan Rasulullah itu pernah menginginkan an yufariqahunna, untuk menceraikan 5 orang tadi itu, yaitu yang tidak diberi jatah rata itu oleh Rasulullah itu. Faqulna lahu, tapi mereka itu berlima berkata kepada Rasulullah, iksim lana min nafsik masyid wa da'na nakuna ala halina. Iksim lana min nafsik masyid, iksim lana, berilah bagian kami, min nafsika dari dirimu, masyid terserah kamu, wa da'na dan biarkan kami itu, nakuna ala halina tetap terhadap keadaan kami. Akhrajahu Ibnu Syaibah fi Musannafi. Jadi di sini ada 4 wanita yang sama Rasulullah itu jatahnya disamaratakan. Jatahnya itu diberi sama rata, yaitu Sayyidah Aisyah, Ummu Salamah, Sayyidah Zainab dan juga Sayyidah Hafsah. Mereka semua itu diberi jatah yang sama dan juga jatah rutin. Tapi ada yang sisa 5-nya itu tidak diberi jatah sama, atau dalam artian tidak diberi jatah rutin. Jadi Rasulullah memberi jatah mereka itu ya sesuai keinginan beliau. Jadi dalam artian enggak rutin seperti istri-istri yang 4 tadi itu. Tapi bukan berarti enggak diberi jatah, diberi jatah, tapi enggak serutin istri-istri yang 4 tadi itu.
Jadi lebih ke kalau beliau memang ingin ya datang, kalau nggak ingin ya nggak datang. Nah, pernah Rasulullah itu ingin menceraikan 5 orang yang tadi itu ya supaya karena Rasulullah itu merasa takut mereka itu akan akan sedih dan merasa kurang kasih sayang atau kurang perhatian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takut wanita-wanita tersebut itu ya yang punya perasaan gak enak karena merasa dibedakan atau merasa tidak diperhatikan. Tapi pada akhirnya justru 5 wanita tersebut itu yang bilang sendiri kepada Rasulullah, ya Rasulullah, iksim lana min nafsik masyid. Udah, beri kami jatah itu terserah engkau ya Rasulullah. Beri kami itu jatah itu terserah engkau udah. Wada'na nakun ala halina. Udah, biarkan kami itu udah kayak gini. Engkau itu maksudnya itu engkau itu enggak usah mikir. Udah, intinya engkau itu beri jatah kami terserah engkau. Enggak usah terlalu mikir, biarkan kami itu tetap dalam keadaan kami yang seperti ini, enggak apa-apa. Tapi intinya jangan ceraikan kami. Jadi mereka itu sudah ridho dengan apa yang Rasulullah lakukan terhadap mereka. Mau diberi jatah atau enggak udah enggak apa-apa. Yang penting jangan ceraikan. Karena mereka semua itu tetap ingin menjadi istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin tetap menjadi ummul mukminin. Karena itu adalah suatu derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka itu udah ridho, udah enggak usah mikir kami udah. Ya Rasulullah, enggak usah mikir kami, engkau beri kami itu jatah terserah engkau. Kalau mau ya kasih, kalau enggak mau ya udah enggak apa-apa. Tapi intinya jangan ceraikan kami, biarkan kami udah kayak gini enggak apa-apa. Engkau enggak usah terlalu mikirkan kami, biarkan kami itu urus diri kami sendiri enggak apa-apa. Yang penting jangan ceraikan kami. Jadi itu adalah bentuk cinta istri-istri Rasulullah kepada Rasulullah dan tidak ingin berpisah dari orang yang paling mulia, pemimpin dari para nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu adalah bab yang menerangkan tentang kecerdasan, terutama kecerdasannya Sayyidah Saudah, yang mana beliau itu sadar diri dengan keadaan beliau yang sudah tua renta, yang mana menyadari bahwasanya istri-istri yang lain itu lebih muda dan lebih langsing dan juga lebih cantik daripada beliau, tapi beliau tidak ingin kehilangan tidak ingin kehilangan privilege yang sudah beliau miliki, yaitu sebagai pasangan dari Sayyidil Mursalin, pasangan dari orang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ya beliau itu sekalipun ya sudah nggak apa-apa, nggak dapat jatah, nggak apa-apa nggak diperlakukan seperti yang lain, yang penting jangan diceraikan. Kenapa? Supaya nanti hari kiamat beliau itu semua dibangkitkan dalam keadaan berstatus sebagai istri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu, mereka semua itu tidak memikirkan terhadap kenikmatan saat ini. Beliau itu berpikir dalam jangka panjang. Jadi orang yang cerdas itu orang yang gak cuma mikir enaknya sekarang aja, tapi mikir bagaimana keenaan atau kebahagiaan yang bisa dia rasakan dalam jangka waktu yang lebih lama atau jangka yang lebih panjang. Lanjut, ini tinggal satu bab sedikit aja ini. Wafatuha radhiyallahu anha, wafatnya Sayyidah Saudah radhiyallahu anha wa ardhaha. Wa ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyat hidup as-Sayyidah Saudah, yaitu Sayyidah Saudah muddatan, yaitu satu masa, minaz zaman, dari masa, min haitsu tala, yaitu dari panjangnya, biha al-umur, yaitu umur beliau, ila awakhir zamanil khalifah, hingga akhir zaman kepemimpinan khalifah al-adil, yang adil, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Fatuwfiyat, maka kemudian beliau itu wafat fi sanah arba'ah wa khamsin minal hijrah, di tahun ke-54 Hijriyah. Waqila khamsun wa khamsin 55.
wa radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi Sayyidah Saudah itu setelah wafatnya Nabi, beliau itu sempat hidup, tidak langsung mati. Jadi beliau itu sempat hidup lumayan lama. Yang mana diceritakan di sini beliau itu hidup hingga akhir kepemimpinan Sayyidina Umar, yaitu di tahun 54 atau 55 Hijriah. Berarti kalau dihitung-hitung usia beliau itu, Rasulullah itu wafat tahun ke 11 Hijriah. 11 Hijriah. Beliau terus Sayyidah Saudah itu wafat 54. Berarti beliau itu sempat hidup selama 43 tahun atau 44 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti umur beliau itu harusnya lebih dari 100 kalau mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa ketika pernikahan beliau dengan Nabi itu umur 66 tahun. Itu ketika pernikahannya dengan Nabi. Padahal pernikahannya beliau dengan Nabi itu yaitu sekitar sebelum hijrah. Sebelum hijrah sekitar tahun ke-10 atau ke-11 dari kenabian. Berarti ketika wafatnya Nabi itu beliau sekitar umur 66 ditambah 12 atau 13 79. 79. Ketika wafatnya Nabi beliau umur sekitar 79 tahunan lah. Kemudian setelah itu beliau masih hidup selama 43 tahun. 79 ditambah 43 berarti 121 ya. 79 ditambah 43. Iya 122, sekitar ya anggap 120-an tahun itu. Subhanallah. Jadi beliau wafat di usia segitu. Wa qad dhallat dan teringat-ingat as-sayyidah atau mengenang as-sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah, yaitu Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah taala, tadhkuruha bi khair, yaitu selalu menyebut-nyebut beliau dengan kebaikan, wa tu'assiruha dan memilih beliau bijamilil wafa dengan penunaian yang baik. Wa kanat taqulu anha, dan Sayyidah Aisyah itu berkata tentang Sayyidah Saudah, ma ra'aitu imra'atan, tidaklah aku melihat seorang wanita ahabba ilayya, yang aku cintai, an akuna fi mislahiha, yaitu untuk aku itu menjadi dirinya, min Saudah binti Zam'ah, selain Saudah binti Zam'ah, akhrajahu Muslim. Wal murad bil mislah, yang dimaksud kalimat mislah di sini di dalam hadis ini adalah bikasril mim wa bil kha al mu'jamah, yaitu dengan kasrahnya mim dan dengan kha yang bertitik ini, huwa al-jilid, yaitu yang dimaksud mislah itu al-jilid. Wa ma'nahu, dan maknanya an akuna anahi, yaitu untuk aku itu menjadi seperti dirinya. Kama dzakara dzalika, seperti halnya keterangan tersebut itu disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, yaitu Imam Nawawi fi syarhihi, di dalam kitab syarah beliau ala Sahih Muslim, terhadap kitab Sahih Muslim. Jadi Sayyidah Aisyah itu seringkali mengingat-ingat Sayyidah Saudah dan juga selalu menyebut-nyebut beliau tentang kebaikan-kebaikan beliau. Dan juga diriwayatkan bahwasanya Sayyidah Aisyah itu pernah berkata, ma ra'aitu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislahiha min Saudah binti Zam'ah. Dalam artian, tidaklah satu orang wanita pun yang aku itu ingin menjadi seperti dirinya, yang aku itu senang untuk menjadi seperti dirinya, kecuali Sayyidah Saudah bintu Zam'ah. Maksudnya adalah, aku kalau suruh milih pengen jadi siapa, maka aku akan memilih untuk menjadi Sayyidah Saudah bintu Zam'ah. Kalau aku suruh memilih pengen jadi siapa, maka aku akan mengatakan bahwasanya aku itu senang kalau aku itu seperti Sayyidah Saudah bintu Zam'ah.
Jadi itu adalah bentuk kekaguman dan juga cinta Sayyidah Aisyah kepada Sayyidah Saudah, yang mana ya Sayyidah Saudah itu dikenal orang yang gak mudah marah, orang yang ceria, orang yang sabar, sehingga Sayyidah Aisyah itu kagum terhadap beliau dan berkata, andaikan aku itu boleh memilih untuk menjadi seseorang atau aku itu suruh jadi orang lain, maka aku itu ingin menjadi Sayyidah Saudah bintu Zam'ah. Farahimahallahu rahmatal abrar. Semoga Allah merahmati beliau rahmatal abrar dengan rahmat yang baik. Wa jama'ana, dan mengumpulkan kita biha dengan Sayyidah Saudah fi daril qarar, di rumah keabadian, ma'an nabiyil mukhtar, bersama nabi yang terpilih. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu adalah bab yang menerangkan tentang Sayyidah Saudah. Alhamdulillah kita selesaikan. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita pelajari itu dapat bermanfaat, barokah, dan dapat membias terhadap kehidupan kita, dapat kita teladani nilai-nilai yang terdapat dalam rumah tangga kenabian, dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan keberkahan rumah kita diberi keberkahan seperti berkahnya rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Ummul Mukminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bijahi Rasulillah wa bijahi Sayyidah Saudah binti Zam'ah wa bijahi muallif hadzal kitab Sayyid Alwi bin Abdullah bin Husain al-Aidrus wa bijahi jami'i ummahatil mu'minin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.